yang boleh dan yang tidak boleh. Itu yang diharapkan. Perilaku apa yang kita diharapkan oleh masyarakat dan ditentukan oleh asosiasi kebidanan. Ya, aturan perilaku kita itu sudah diatur baik dari Menteri Kesehatan yang diadop oleh asosiasi profesi gitu ya, profesi gitu. Ya tentu dari Kementerian Kesehatan atau negara, sumbernya dari para bidan yang tergabung di dalam asosiasi. Jadi yang membuat aturan-aturan etika-etika profesi itu adalah dari asosiasi. Tapi dari mana bisa membentuk etika profesi itu? Asal etika profesi itu dari mana? Etika profesi itu asalnya dari mana? Ya, tidak bisa mengarang sendiri, tapi berdasarkan norma-norma yang dianut di dalam masyarakat. Norma-norma yang dianut oleh masyarakat dari mana? Dari budaya yang ada, kebiasaan-kebiasaan, dan terlebih lagi adalah nilai-nilai yang dianut, baik dari agama maupun ada ketentuan-ketentuan dari turun-temurun. Jadi jelas bahwa kita itu menganut perilaku profesional itu adalah berdasarkan ketentuan dari profesi, di mana ketentuan profesi itu berdasarkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat yang dilandasi oleh nilai norma yang dianut secara turun-temurun dan berdasarkan agama atau kepercayaan, gitu ya. Jadi kita tidak terlepas dari itu. Nah, hari ini kita akan membahas pendekatan asuhan kebidanan berdasarkan nilai, kepatuhan terhadap kode etik dan moral dalam pelayanan kebidanan. Ini yang diharapkan teh. Jadi kita akhir mata kuliah ini teh harus mempunyai pemahaman, ya, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Ya tadi kan ada dikatakannya tadi ada yang berpendapat bahwa apa itu perilaku? Perilaku itu sikap. Nah, sikap itu bagian dari perilaku. Kalau mau dicentrekkan, ya sebelum perilaku itu terjadi ada pengetahuan dulu. Seseorang itu paham, tahu segala sesuatu. Dari mana dia tahu? Dia dari lingkungannya. Ada ilmu-ilmu, ada pengalaman-pengalaman, dari baca, dari dengar. Itu dia tahu. Setelah dia tahu itu, dia paham. Setelah dia paham itu, dia mempunyai pengertian atau pemikiran saya suka dan tidak suka. Maka timbullah sikap positif dan sikap negatif. Kalau sikap yang positif berarti dia akan melakukan seperti yang dia tahu itu. Kalau dia tidak suka, nggak mungkin ini profesi kebidanan harus begini, harus begini, nggak mau saya. Nah, dia tidak akan melakukan, berarti dia punya sikap negatif. Jadi tahu dulu, setelah tahu akan timbul sikapnya bisa positif bisa negatif. Yang positif sikapnya akan mendorong orang melakukan, yang punya sikap negatif akan mendorong tidak akan melakukan. Nah, setelah melakukan ada yang melenceng, ada yang tidak. Yang diharapkan di sini adalah kepatuhan, artinya perilaku yang sesuai dengan tuntutan daripada masyarakat maupun sesuai tuntutan dari profesi. Profesi juga membentuk aturan-aturan itu, nilai-nilai itu sesuai dengan tuntutan masyarakat, ya. Itu yang tercantum di dalam budaya, norma-norma dan nilai-nilai. Kalau nggak sekolah tinggal diajak Itu ya mungkin ya yang harus kita pahami hari ini, kita adalah harus membentuk pengetahuan, sikap, kepatuhan terhadap kode etik dan moral dalam pelayanan kebidanan yang nantinya dilaksanakan dalam bentuk perilaku, ya gitu. Kalau nggak sekolah nggak akan diajak. Nah, sebelumnya saya akan bahas dulu mengenai bagaimana perilaku profesional sebagai bidan.
Secara umum perilaku itu adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Ya itu. Jadi siapa aja, semua makhluk hidup itu selalu melakukan tindakan. Kenapa? Karena dia butuh untuk mempertahankan hidup. Kalau tidak bergerak, tidak berbuat perilaku, dia mati gitu ya. Seluruh makhluk hidup. Kenapa manusia berperilaku untuk berinteraksi dengan orang lain? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Dia butuh kawan, dia butuh teman. Dia tidak akan bisa hidup kalau tidak berinteraksi dengan lingkungan, dengan alam, dengan orang lain, dengan makhluk lain, gitu ya. Kalau menurut Noto Atmojo, nah kita itu di kesehatan itu ada bapak ahli di Indonesia itu Noto Atmojo. Ini mah Noto Atmojo mah udah dipakai oleh siapapun juga. Tapi dia tidak terlepas dari filsafat yang dulu, ya, dari filsuf-filsuf yang lama, psikolog-psikolog yang lama. Nah, jadi dia mengadop bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang bisa diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Artinya baik perilaku di dalam diri maupun perilaku yang ditampakkan oleh individu itu, ya. Jadi pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat. Nah, berpendapat ini kan dia mengungkapkan pendapat berdasarkan pengetahuan, berpikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek baik fisik maupun non fisik. Jadi itu perilaku itu adalah perilaku merupakan bagian jiwa baik yang bergejolak di dalam maupun yang bisa dilihat, ya, secara kasat mata. Orang makan, minum, nangis itu bisa dilihat, ya. Kita duduk, kita bicara gitu bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat itu yang kasat mata, itulah yang menjadi pemikiran dan sikap, ya. Nanti kalau saya kecepatan bilang ya. Nah, bagaimana proses terbentuknya perilaku? Nah, ini salah satu yang dikatakan oleh Roger berdasarkan penelitian dia, bahwa di dalam seseorang itu terjadi proses sebelum terbentuknya perilaku itu, ya. Pertama adalah awareness, kesadaran, yaitu menyadari, mengetahui stimulus objek terlebih dahulu. Jadi dia ingin tahu di situ, ya, ada sesuatu itu objek ataupun non objek. Objek itu misalnya benda, kalau yang non objek itu misalnya pengetahuan, suara dan sebagainya, itu ya, itu pengetahuan lah terutama, atau gejala-gejala gitu ya, itu yang non objek. Kemudian setelah dia tahu, dia menyadari ada sesuatu, nih ada cerita orang, nah itu kan pengalaman, itu kan sumber pengetahuan. Kemudian dia dengar selintas, ternyata dia setelah dia dengar selintas atau melihat selintas, dia tertarik, maka timbullah interest, ya. Orang mulai tertarik pada stimulus tersebut, mendekati, mencari tahu, mengamati lebih dalam, menilik-nilik, disidik-sidik gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu dia evaluasi. Setelah dia selidik-selidik, punya selidik, ditilik-tilik, menimbang apakah sesuatu yang dia lihat ini menguntungkan, menyenangkan, atau tidak menyenangkan, atau merugikan baik dirinya maupun lingkungannya. Nah, maka timbullah sikap di dalam dirinya terhadap objek tersebut. Saya suka, saya tidak suka gitu. Wah, ini ada bahwa menjadi bidan itu haruslah bidan yang profesional, yang punya pengetahuan, itu tentang pengetahuan kehamilan, persalinan, supaya kalau nolong kehamilan ini begini-begini, nolong persalinan ini begini-begini, maka dia, wah penting ini, supaya pada saya nolong nanti lancar, menguntungkan bagi saya dan menguntungkan bagi klien saya, menguntungkan masyarakat, maka sikapnya akan tertarik, akan mendekati, akan memahami lebih lanjut, dan dia coba itu trial, dia mencoba berperilaku baru. Oh, tadi kalau nolong persalinan itu sekarang mah nggak boleh,
pakai bayi baru lahir dicelupkan air dingin. Zaman saya dulu kalau melahirkan sedia air dingin, air panas. Kalau nggak nangis celupkan air dingin, celupkan air panas supaya kaget. Ternyata ada ilmu baru nih, nggak boleh. Bayi yang lahir tidak menangis langsung dirangsang taktil, ya. Kemudian dihangatkan gitu, diisap lendirnya. Wah ini bagus ternyata. Dia coba gitu ya. Setelah dia coba ternyata benar, berhasil. Dia bayinya tidak menjadi asfiksia, bayinya langsung menangis, bayinya aktif. Maka dijadikanlah adopsi, diambil. Wah, akan saya lakukan terus menerus. Maka disebut dengan adoption. Jadi orang itu berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap objek tersebut. Itulah proses terbentuknya perilaku. Itu ya. Jadi apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini, yaitu dimulai dari pengetahuan, kesadaran, sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan sifat yang langgeng. Jadi kalau prosesnya itu bagus, mulai dari menyadari, kemudian memahami, interest, kemudian pembentukan sikap, mencoba, akhirnya dijadikan patokan di dalam berperilaku itu. Perilaku tersebut akan dilakukan terus-menerus, langgeng. Kenapa? Karena dia melakukan itu karena dia benar-benar tahu, bukan ikut-ikutan. Coba kalau di masyarakat, ya dia dengar tuh, oh kalau ber-KB itu jangan pakai IUD, jangan pakai suntik, udah ayo nama pakai ini apa itu namanya, kalender gitu, ya gitu. Jangan. Nah, dia coba-coba, dia nggak mencari tahu apa keuntungan kerugiannya, maka dia lakukan ternyata gagal, ya tidak akan melakukan lagi. Kenapa? Karena dia tidak didasarkan pengetahuan. Coba berdasarkan pengetahuan, boleh pakai kalender, tapi bagaimana caranya? Itu dia tak akan melakukan. Kita punya utang ke bunda 20. Bukan berdasarkan kata orang lain yang dia itu. Tambah yang kemarin saja. Berapa? Itu ya. Ayo. Nah sekarang bagaimana pendekatan bidan dalam melakukan asuhan berdasarkan nilai? 15.000. Ya. Jadi diharapkan di dalam bidan melakukan asuhan kepada pasien itu melakukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut di dalam melakukan pelayanan. Di situ apa yang dimaksud dengan, kita bahas dulu ya, asuhan kebidanan. Apa itu asuhan kebidanan? Ini udah tahu semua ya. Menurut Kemenkes tahun 2007, asuhan kebidanan adalah pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangan. Ya, kewenangan itu ada yang boleh yang tidak boleh dalam ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Ya. Values itu merupakan suatu proses di mana seseorang dapat mengerti sistem-sistem nilai yang melekat pada diri sendiri. Jadi values itu adalah nilai-nilai ya yang dianut oleh seseorang dalam melakukan tindakan. Nilai-nilai ini kenapa dianut? Karena berdasarkan tadi pengetahuan, sikap yang dia peroleh